Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Chris Aprilioni, Head of Equity dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Mas Chris, kita lanjutkan kembali. Pak Ari di Purwokerto tadi sudah punya BRIS 2597, closing market hari ini cukup dalam 5,06% penurunannya. Demikian juga dengan AGRO minus 6,61%. Apa yang harus dilakukan? Ya, kalau kita lihat ya dari sisi bisnis memang kelihatannya cukup baik. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kenaikan sahamnya itu udah cukup tinggi dalam jangka waktu yang short term. Baik. AGRO sendiri naik hampir 200% ya dari harga 800 gitu. Oke. Jadi saham-saham yang kenaikannya sangat signifikan seperti ini harus dipahami ketika koreksi tentu akan bisa koreksi cukup dalam gitu. Jadi kalau dirasa memang bisnisnya agro dan bisnisnya BRIS masih cukup menarik gitu ya. Hold untuk jangka panjang seperti apa ya? Mungkin cukup menarik gitu. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah secara short term apakah saham ini dapat turun sampai ke harga berapa. Nah, itu yang perlu diperhatikan dan risknya itu perlu dipikirkan ketika kalian masuk saham-saham yang udah peningkatannya cukup signifikan. Oke, lantas bagaimana dengan peluang BRIS sendiri dengan penurunan 5%? Apakah di sepanjang pekan ini akan turun lebih dalam lagi? Karena kepemilikannya bisa dikatakan nyangkut nih di 2597. Ya, kalau di harga sekarang memang kelihatannya sudah cukup dalam ya. Kalau saya sarankan lebih baik nanti di area 2100 atau ketika nanti di 2100 adanya perubahan tren baru di average down lagi. Waduh, gitu. Berarti ada peluang ke 2100, Mas? Ya, kalau saya lihat memang ada supportnya nanti di area 2100 ya. Baik, apakah itu bisa mengurangi kerugian apabila kita mengambil posisi apabila ada amunisi begitu ya masuk di 2100, Mas? Ya, kalau makanya saya bilang lebih baik masuk ketika nanti trennya sudah mulai membaik dari fase short term downtrend mungkin berubah jadi short term bullish gitu ya. Oke. Nah, ketika masuk trennya lebih baik, maka seharusnya ada yang peningkatan dan bisa meminimalisir kerugian yang ada. Baik, lantas resisten ke berapa kalau misalnya ada stop di 2100? Ketika masuk di 21 mungkin area resistance di 2460 ya. 2460? Ya. Oke, masih ada peluang ke 2460 untuk BRIS. Jadi memang peluangnya turun dulu ke 2100. Kalau memang ada amunisi tambahan bisa masuk sebagian lagi nanti ada keuntungan di 2460 begitu ya, Mas Chris ya. Betul. Terlebih lagi kan BRI juga mau raih isu kan. Jadi seharusnya memang BRIS, agro ya tidak akan terlalu kemana-mana sampai nanti BRI-nya selesai raih isu. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita coba sapa dulu. Halo, selamat sore. Pak Pras, Pak Chris. Baik, dengan Pak siapa nih Pak? Saya Iwan di Jakarta Timur. Pak Iwan di Jakarta Timur, silakan pertanyaannya Pak Iwan. Ya, untuk Pak Chris mohon bantu analisa jangka panjang untuk kedua saham Indofood, ICBP dan INDF. Sudah ada ICBP di 8.200. Oke. INDF sudah ada di 6.100. Baik, lebih kepada untuk jangka panjang ya? Jangka panjang, betul. Baik, itu saja Pak Iwan? Itu saja. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, kita lanjut masih ke Pak Ari di Purwokerto. Itu dia untuk peluang 2100 2460. Lantas bagaimana dengan AGRO-nya juga? Bisa dikatakan ini cukup tinggi ya, posisi loss yang harus ditanggung begitu. 2502, closing market 2260. Ya, agro sendiri mungkin target penurunan saya berada di area 1800 ya. Jadi kalau memang terlihatnya terlalu dalam mungkin bisa cut loss setengah, mungkin average di bawah gitu. Jauh lebih better mungkin. Oke, berarti harus mengambil posisi yang cukup riskan juga ya. Kita mengurangi kepemilikan sebagian besar, kemudian nanti ambil lagi, tunggu bersabar ya di level-level support dari BRIS dan juga AGRO ya. Betul. Baik, itu dia mungkin strategi yang bisa disampaikan untuk Pak Ari di Purwokerto, pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda. Demikian juga dengan BKSW, BGTG dan juga Dinar yang juga ditanyakan Pak Ari di Purwokerto. Turun terus begitu, apakah potensinya juga masih akan terus atau ada peluang naik lagi nih? Singkat saja nih kalau untuk 3 saham ini, Mas Chris. Seperti yang saya bilang, memang beberapa saham-saham bank kecil ini naik karena adanya isu digital ya. Iya. Tetapi nanti yang akan tetap bertahan adalah yang saham-saham bank yang mempunyai prospek, yang punya ekosistem gitu. Jadi kalau memang adanya peningkatan secara cepat itu wajar-wajar saja, tetapi perlu diperhatikan perusahaan-perusahaan bank yang masuk ke area digital jika tidak ada punya ekosistem, maka ya akan kembali lagi ke harga semula nantinya. Oke, itu dia berarti tinggal bagaimana kita meningkatkan kesabaran saja begitu ya Mas Chris ya. Ya maksudnya semula itu ya berada pada area bawahnya.
bawahnya ya. Wow, area bawahnya justru. Wow, ini yang perlu diperhatikan begitu. Jadi memang cukup hati-hati dengan kepemilikan beberapa saham yang sudah dimiliki Pak Ari di Purwokerto, baik BRIS AGRO, kemudian BKSW, BGTG, dan juga Dinarnya ya Mas Kris ya. Betul. Peluangnya masih akan turun terus berarti bisa dikatakan seperti itu. Oke. Nah, pada ujungnya akan terfilter mana bank-bank digital yang benar-benar bank digital, mana bank-bank yang berusaha untuk menjadi digital. Baik. Itu nanti juga market yang akan menentukan ya Mas Kris ya. Betul. Lanjut ke Pak Bambang tadi di Bandung. Buka sudah punya di level 1.300. Closing market ini 890. Bagaimana nih? Medium term. Medium term ya mungkin secara medium masih cukup menarik ya. Cuman yang perlu diperhatikan adalah short term-nya ini akan turun hingga berapa dalam. Karena kalau kita lihat secara jangka pendek penjualan buka ini masih sangat masif dan retail juga masih banyak yang nyangkut di buka, ditambah juga ada beberapa mungkin ada isu margin yang ada for sale gitu ya. Jadi kemungkinan besar ya short term-nya ini bukanya bisa turun ke berapanya dulu. Yes, sampai seberapa jauh penurunan dari buka? Ya, let's say mungkin di area 700-an ya, area bottom buka ya untuk sampai 700 kepanikan. Wow. Oke. Lantas kalau sudah punya posisi di 1.300 untuk medium term, apakah akan kembali ke level tersebut atau membutuhkan waktu yang lebih lama begitu? Ya kalau kita lihat memang dari sisi kinerja perusahaan atau buka lapak sendiri sudah mulai terlihat ya dari ekosistemnya, mulai ada salah satu perusahaan teknologi yang punya uang cash sekarang cukup besar yaitu 21 triliun juga. Jadi menurut saya secara medium term to long term buka masih cukup menarik. Oh, oke. Baik, itu dia untuk Pak Bambang. Jadi memang peluang lebih turun dulu ke 700 begitu ya. Jadi memang ya di bottoming mungkin di 700-an tetapi mungkin hanya jarum atau seperti itu. Peluangnya tapi akan kembali ke 1.300 masih ada ya untuk medium term. Peluang untuk 1.300 masih ada tapi ya waktunya juga diperhatikan. Yes, itu dia untuk Pak Bambang tetap ada tapi time frame-nya lebih panjang. Saya ada penelpon lagi, kita akan coba sapa. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak Pras. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Saya Hendri dari Tangerang Selatan. Baik, Pak Hendri di Tangsel. Silakan, di sini ada Mas Kris nih. Selamat sore Pak Kris. Iya, sore Pak. Iya, saya mau tanya mengenai BBKP. Oke. Sudah punya posisi di berapa Pak? Banyak sekali Pak sore ini yang menanyakan BPKP nih. Halo? Halo Pak Hendri? Untuk jangka pendek gimana? Punya posisi di berapa Pak Hendri? Suaranya terputus tadi. Oke, Antam di 3.000-an. Antam di 3.000 Pak. Halo? Pak Hendri? Untuk iya, Bapak BBKP di mana Pak? Agak dipercepat sedikit nih, mohon maaf. BPKP tadi sudah punya posisi di berapa? Oke, nanti bisa dilanjutkan kembali Pak Hendri. Kita harus jeda dulu sebentar pemirsa dan kami akan segera kembali sesaat lagi.